Puji Tuhan. Mari kita mau langsung ya saudara. Oke, kita lihat slide kita. Kita mau lihat. Kita mau belajar ibadah yang sejati. Ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ibadah yang reasonable bagi Tuhan, saudara. Jadi maksud saya ibadah bukan saja saudara datang di gereja terus kita menyembah Tuhan, muji Tuhan, tapi ibadah adalah kehidupan sehari-hari, menjadi bagian di dalam hidup kita setiap saat. Oke? 24 jam. Oke, saya tulis di situ. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Oke. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati saudara. Kita mau bicara dulu ayat yang pertama. Ini ada dua, oke? Anjuran dari Paulus atau kita bilang aja nasihat dari Paulus. Oke. Jadi Paulus itu tulisan ini bukan untuk semua orang di dunia, oke? Saudara tahu kalau firman Tuhan ini untuk saudara dan saya, oke? Untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah terima keselamatan. Jadi saudara tidak bisa suruh orang di dunia, oke, yang belum terima Tuhan, yang belum punya Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan ini, karena mereka tidak mungkin bisa. Karena kalau kita masih ada di dalam, masih hidup dalam dosa, tidak mungkin kita bisa melakukan firman ini, oke? Jadi firman ini saudara, Tuhan bilang, Paulus katakan, kenapa dia bilang? Karena itu, karena apa? Ya saudara, kalau saudara lihat karena itu, ya terus saudara mesti cari dulu, ya kan? Karena itu. Jadi saudara, ini pasal yang ke-12. Jadi kalau firman Tuhan bilang karena itu, saudara mesti baca mungkin dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11, oke? Pulang baca ya saudara ya, baru saudara kita bisa sungguh-sungguh bisa mengerti. Jadi supaya apa itu kita bisa sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, oke? Karena Paulus mau kita mempersembahkan tubuh kita ini saudara. Tubuh kita ini dipersembahkan, oke? Semua ini kita kenapa? Kita menerima karena belas kasihan Tuhan. Saudara tahu? Kalau saudara yang sudah merasakan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan, oke, kita, saudara dan saya, kita pasti mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Oke, maka itu kalau kita baca saudara di dalam pasal yang pertama sampai 11, saya katakan di situ saudara bisa melihat Paulus menerjemahkan menjelaskan bagaimana kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi manusia yang berdosa ini, oke? Diberikan kepada kita apa? Kita orang berdosa. Oleh karena kasih kemurahan, kasih bilang mercy lah, oke? Kita tidak layak menerima kasih daripada Tuhan itu. Tapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, yaitu kita menerima keselamatan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yes, sudah kita terima, kita mesti rasakan di dalam hati, sungguh-sungguh. Jadi kita bukan jadi orang Kristen asal pergi terima Tuhan, baptis terus datang gereja tiap minggu, tapi harus merasakan itu, harus bisa mengalami itu semua, saudara. Jadi apa lagi? Jadi kita mendapat hidup yang kekal. Oke. Kita diperdamaikan dengan Allah, masuk di dalam keluarga Allah. Luar biasa kan saudara, bisa berhubungan langsung dengan Allah. Oke. Terus dibebaskan daripada belenggu dosa. Tuhan kasih kita kuasa, Roh Kudus menolong kita untuk bisa melakukan semua. Bukan dengan keluarga kita, tapi adalah kasih anugerah, kasih kemurahan Tuhan bagi kita, saudara dan saya. Maka saudara pulang, saudara baca, saudara firman Tuhan ini penting sekali saudara. Saudara kalau kita tidak baca, saudara, kita
apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak mungkin, tahu? Jadi kalau saudara kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih kemurahan Tuhan, bacalah firman Tuhan, saudara. Saya tidak, zaman dulu kan kita baca tiap hari, Pak ya. Pak Gideon mungkin, tapi pernah kasih juga, pokoknya sampai setahun itu bagus, saudara. Ya, belakangan sudah tidak melakukan itu lagi, tetapi tidak apa-apa, saudara. Saya tidak paksa saudara mesti baca tiap hari, terus cuma asal baca, tapi renungkan. Tiap kali saudara dapat ayat, saudara simpan, saudara renungkan terus itu. Oke, buat kehidupan saudara dan saya. Oke, jadi saudara sudah tahu kalau Paulus bilang kenapa? Oke, karena itu. Jadi kita tahu kenapa. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Oke, saudara dan saya, kita semua pasti mengalami itu, pasti merasakan itu, pasti punya kesaksian dalam hidup itu, saudara. Saya sendiri juga bisa bersaksi, saya punya kesaksian. Kenapa saya sampai, saya belum ngomong tiap kali. Tiap kali saya tulis ini, setiap kali saya baca ulang kembali, tiap kali saya mau nangis. Saudara, kalau saudara merasakan kasih Tuhan di dalam hidup saudara, siapa saya ini? Saudara ingat waktu saya tahun berapa itu? 21, waktu saya umur 80 ya. Saya pikir Tuhan sudah mau panggil saya pulang ya. Ya, saya bersyukur juga ya, karena saya sudah merasakan kasih Tuhan. Dari kecil Tuhan sudah panggil saya tahu itu. Tetapi kan masih bodoh, saudara ya. Saya ke gereja ikut pembantu rumah tangga. Belum ada saudara di dalam rumah tangga yang ke gereja, cuma saya. Karena saya cinta pembantu rumah tangga saya, dia jaga saya, kerja sama papa saya dari saya belum lahir ya, sampai saya menikah, sampai saya punya anak, baru dia berhenti. Luar biasa. Dan mengalami banyak, saudara, hal-hal. Saya dari Indonesia bisa tinggal di Australia. Rumah tangga berantakan 10 tahun, Tuhan pulihkan, saudara. Dan Tuhan bawa mendamaikan rumah tangga saya sampai 30 tahun bersama suami. Baru Tuhan panggil pulang. Semua itu adalah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita sama-sama lahir baru tahun 83. Kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, saudara. Dalam bahasa Inggris waktu itu belum ada IMI, belum ada bahasa Indonesia. Tapi kami, ya Tuhan tolong juga, karena saya kan bukan orang anak sekolah di sini, sekolah bahasa Inggris dari Indonesia, Inggris saja, datang aja juga cuman yes no ya. Tetapi pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, semua itu ada di dalam rencana kasih kemurahan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat kembali hidup ini, saudara renungkan kembali, saudara lihat firman Tuhan ini, maka saudara akan mengasihi Tuhan. Dan saudara akan bisa punya hati yang sungguh-sungguh sampai seperti Paulus katakan, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup dan mati semuanya untuk Kristus. Maka saudara, orang tanya, kok sampai umur begini masih mau melayani Tuhan? Ya, ini juga karena bukan keluarga manusia, bukan keluarga saya, tapi saya tahu persis oleh karena kasih kemurahan Tuhan buat saya. Makanya kalau saudara jangan terima terus pikir saudara sudah jadi Kristen tanpa alasan apa-apa, tanpa merasakan apa-apa, tanpa ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. Saudara harus bisa merasakan semua itu, baru saudara bisa melakukan firman ini. Saudara bisa mempersembahkan, karena saudara bisa sadar bahwa Yesus itu Allah Bapa mau korbankan anaknya satu-satunya untuk mati buat saudara dan saya. Dan Yesus sendiri juga rela mau mati untuk menebus saudara dan saya. Siapakah kita sehingga kita tidak bisa melakukan? Kalau saudara sadar, saudara renungkan semua itu, saudara pasti saudara mau berikan hidup ini hanya untuk Tuhan. Jadi hidup saya pokoknya untuk Tuhan, saudara. Sampai hari terakhir hidup ini pasti selesai. Tapi selama saya hidup, masih ada nafas, hidup ini adalah untuk Tuhan. Ya, jadi saudara, jadi kita perhatikan baik-baik kembali, dia bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, yaitu kasih karunia, kasih kemurahan daripada Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah padamu yang sejati, saudara. Jangan kita jadi orang Kristen, ya kita pikir oke, kita ngeroh Tuhan, oke, kita pikir Tuhan suka kalau kita kita mau bahasa roh, kita mau dipenuhi roh, kita mau pokoknya semua itu roh, saudara. Tetapi kita tidak perhatikan tubuh kita. Dalam firman Tuhan bilang, persembahkan tubuhmu. Kalau saudara ingat zaman dulu, zaman perjanjian lama, kalau imam-imam itu persembahkan binatang yang mati, saudara, ya, bukan yang hidup, saudara tahu kan? Jadi binatang yang mati, binatang yang mati, tapi juga tidak boleh ada cacat, ya kan? Harus sempurna, utuh, begitu. Nah, mereka mempersembahkan di atas altar, oke, mesbah, oke. Binatang mati. Tidak bisa bilang apa-apa, tidak bisa berontak. Tetapi ini saudara, Tuhan suruh persembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa, saudara. Jadi bukan imam yang ambil kita bunuh, kita persembahkan. Kita yang harus rela persembahkan tubuh kita. Ngomong tentang tubuh, oke. Orang kadang-kadang memperhatikan roh dan jiwa, tak peduli dengan tubuh, betul enggak? Jadi datang gereja ngeroh kita. Oke, kita puji Tuhan, pokoknya menyembah Tuhan. Tetapi nanti di luar itu tubuh kita perbuatan segala-gala yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Makanya tubuh penting. Kita mau belajar hari ini, saudara, lihat firman-firman Tuhan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini penting sekali juga buat Tuhan. Oke, jadi kita jadi jangan datang gereja. Saya sedih, saudara. Firman Tuhan pernah ngomong kepada bangsa Israel bahwa kamu datang kepadaku, oke, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang kita manusia, kita orang Kristen juga begitu, oke. Kita datang kepada Tuhan, oke. Kita menyembah Tuhan, kita memuji, kita bisa acting kayak orang-orang kudus, orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan. Tetapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kita masih tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, yang sudah menerima Tuhan, sudah hidup ada di dalam Kristus, kita tidak bisa sama seperti yang dulu. Ya. Orang tahu yang dulu, Jasmine yang dulu, tentu orang pikir Jasmine yang dulu tidak baik. Ya, tanpa Tuhan tidak ada yang baik, saudara. Oke, hati tidak baik, semua perbuatan juga tidak baik. Ya, firman Tuhan bilang. Tetapi kalau sudah ada di dalam Kristus, kita harus tanggalkan itu semua hidup yang lama. Ya. Dan kita harus hidup baru, yaitu hidup untuk Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan. Ya. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah semua perintahku. Saudara, kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan bilang boleh, kita tidak tahu apa yang Tuhan bilang jangan, bagaimana kita bisa melakukan? Dan bagaimana kita katakan kita sayang Tuhan, cinta Tuhan? Doesn't make sense, ya kan? Tidak masuk akal, betul enggak? Ya. Dari dulu saya sering bilang, kalau saya mau katakan lagi, saudara, saya ada dengar hamba Tuhan satu, ada khotbah, dia bilang begini, dia tidak suka dengan itu, maafkan itu ya pegang, oke? Dengan HP itu apa itu, gadget atau apa, dia lebih suka orang angkat ini firman Tuhan. Baca ini, saudara, coret. Sungguh lebih baik, beda pokoknya, saudara, kalau coba, saudara, oke? Saudara bisa garis, dia orang melawan bilang ini juga bisa digaris, bisa dicoret, ya. Tapi saudara buka itu kan lebih lama, saudara buka ini lebih cepat. Setuju? Jadi jangan buang ini Alkitab, saudara, oke? Pakai ini Alkitab, saudara. Saya nggak bisa belajar kalau pakai itu HP. Saya nggak pernah bisa buka itu HP. Saya harus baca di sini, saudara. Ya kalau enggak bagaimana? Nggak bisa, saudara. Terus terang aja, oke? Nah. Jadi saudara, jangan hidup lama, saudara harus hidup
baru, dia bilang hidup baru saudara. Kenapa saudara? Karena saudara, ya kalau saudara baca, maaf ya. Kalau saya baca, saudara baca ayat sebelumnya itu dia katakan apa? Karena apa kita harus hidup baru? Karena kita apa itu dia bilang begini. Ya kalau saudara tidak usah buka. Saya baca ayat yang sebelumnya 14:15 dia bilang, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang itu sudah mati, saudara. Oke? Dan terusnya itu saudara dia bilang, jadi kita supaya kita ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ya, hidup lama kita kan untuk kita sendiri, betul dah? Mi semua kan. Ya tidak boleh lagi dia bilang ayat ke-15. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara hidup baru. Yaitu seperti gambaran itu saudara. Kupu-kupu. Kalau kita tinggal terus di dalam kepompong. Oke, kita nggak bisa hidup baru. Kita harus hidup baru. Kalau kupu-kupu tinggal terus di dalam kepompong lama-lama mati saudara. Oke, kita juga kalau kita tinggal di dalam kepompong, kita lama-lama mati rohani kita saudara. Kita harus berubah, harus berusaha berubah. Berusaha bukan dengan kekuatan sendiri. Maksudnya berusaha menyerahkan hidup ini, diri ini kepada Tuhan, kehendak ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita merubah kita. Kita tidak bisa merubah diri kita, oke? Tanpa pertolongan daripada Tuhan. Siapa? Oke. Jadi kita harus jaga tubuh kita saudara. Oke, anggota tubuh kita ini penting sekali saudara. Karena saudara, dengan anggota tubuh ini kita bisa memuliakan Tuhan, kita menyakiti Tuhan. Oke, mencemarkan nama Tuhan. Ya, dengan mulut ini kadang-kadang saudara kita bisa bikin apa saudara? Kita mestinya memuji Tuhan, tapi kebanyakan ya kita apa? Gosip saudara, memfitnah. Ngomong-ngomong yang kotor-kotor, betul dah. Mata juga anda lihat-lihat barang yang indah, memuliakan Tuhan, tapi mau lihat buka-buka. Itu kadang-kadang itu anak-anak sampai tengah malam, itu anak-anak zaman sekarang. Anak-anak muda maafkan, ya kan? Itu hati-hati saudara jaga supaya, karena di dalam banyak apa itu HP itu saudara. Mereka tidak buka komputer karena orang tua bisa lihat. Mereka di kamar sembunyi-sembunyi, kadang-kadang mungkin tutup dengan selimut. Lihat-lihat gambar-gambar yang tidak baik. Gambar porno, oke? Video-video porno, ya. Jangan karena anak-anak orang tua juga mungkin masih begitu. Makanya mata ini, ya KP-nya, oke? Telinga ini juga saudara kita diam-diam begini. Tapi pasang kuping, bukan pasang firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi kita suka dengar gosip. Oke, nanti dengar diam-diam kayak orang baik-baik. Tapi yang mereka suka itu ya dengar yang tidak enak, yang gosip-gosip itu. Pokoknya banyak begitu ya. Tangan juga nggak pakai untuk kerja memuliakan Tuhan. Tangan nuding-nuding orang. Oke, tangan masih kadang-kadang masih pukul orang, suami istri, ya kan. Ada suami-suami yang kadang-kadang masih tampar istrinya. Ya, jangan saudara. Kaki juga nggak bawa, ya jalan pergi ke mana pelayanan, kunjungi orang, ya kan, beritakan Injil, tetapi indah pergi ke tempat yang Tuhan tidak suka. Kalau saya ngomong saudara nggak usah tersinggung, saya cuma tahu aja. Saya ngomong apa semua ini karena bukan karena pengetahuan saya aja yang saya tahu. Ke kasino lah, oke? Ke tempat mana? Tempat pelacur lah. Macam-macam lah di tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Pergi ke tempat perkumpulan-perkumpulan yang tidak memuliakan Tuhan pun Tuhan tidak suka. Saya pernah diundang pergi ke satu persekutuan, bukan persekutuan, dia bilang community, oke, di sana bisa nyanyi, bisa apa saudara. Saya datang sekali karena saya diundang. Saya pikir kalau saya di situ mungkin bisa ada kesempatan menginjil, bisa kesempatan memberitakan kabar baik, bahwa orang dekat ke Tuhan. Tapi tidak bisa. Tak ada kesempatan. Mau menyanyi pun dilarang, tidak boleh menyanyi lagu Kristen. Karena di community itu ada banyak-banyak agama katanya begitu. Jadi saudara bayangkan kalau kita orang Kristen sampai mau masuk di situ tempat yang di situ, berarti kita ini masih kepingin kedagingan kita, kesenangan kita, betul enggak? Padahal kita punya hidup ini harus ada di mana saja.
untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan kelakuan kita, pembicaraan kita, pokoknya mesti Tuhan. Kalau kita dilarang, sudah ini di negara komunis, padahal di Australia, saudara. Oke? Jadi kalau saya tidak setuju, saudara. Oke? Kalau diri saya mesti bawa, kaki saya bawa saya ke tempat yang demikian. Sekali cukup. Oke? Begitulah saudara, oke. Jangan ada yang tersinggung, oke. Karena saudara, Roma pasal 3 ayat 12 sampai 18. Ini ayat sebelumnya dia bilang begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dia bilang. Paulus tulis, oke. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat selanjutnya ayat ke-12 Roma pasal 3 ayat 12-18. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, kata Paulus. Makanya ini tentang tubuh. Oke, anggota tubuh mereka masih melakukan, tidak ada yang mempedulikan Allah, tidak ada yang merasa takut Allah, berbuat apa saja gitu yang mereka suka. Makanya perlu jaga tubuh kita, oke? Perlu sekali saudara jaga tubuh kita, oke? Terus dia bilang semua orang telah berbuat dosa. Ayat yang berikut ya 23-24 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ayat sambungan yang mengenai anggota tubuh kita yang tidak benar. Ya, Tuhan sudah selamatkan kita, tebus kita dengan cuma-cuma. Jadi harusnya kita jaga. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Ya, kalau saudara bilang zaman dulu taruh binatang, zaman sekarang kita harus persembahkan sendiri. Saudara naik di atas altar atau apa itu namanya, mesbah. Ya, saudara, kira-kira saudara mau mati di atas? Pasti berontak, ya kan? Jadi saudara, makanya kejadian dengan diri kita kadang-kadang itu, waduh, kita penuh dengan rasa apa itu, kasih Tuhan, ya kan? Kita on off ke saudara, karena masih hidup ini. Kalau mati ya mati habis. Ini on off ini yang susah, hidup ini yang susah. Kadang mau, kadang tidak mau. Kadang mau ke gereja, kadang malas, ya kan? Kadang mau menyembah Tuhan, kadang mau baca Alkitab, kadang malas. Betul? Kadang mau datang bersekutu dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, kadang enggak. Inilah manusia yang hidup. Tapi kita mesti, oke? Kadang kita mau berbuat baik, oke? Kadang kita berbuat yang tidak baik. Paulus sendiri bilang kan, dia sendiri yang sudah melayani Tuhan, dia bilang kadang dia mau berbuat baik, yang keluarnya yang jahat. Begitulah dengan kita. Makanya kita mesti terus sadar, terus berharap kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Tidak bisa hidup sendiri, saudara. Jadi, saudara harus jaga. Tuhan minta persembahkan tubuhmu yang hidup. Jangan tunggu mati, oke? Hidup sekarang ini, oke? Yang kudus. Oke, dan berkenan kepada Tuhan. Lepaskan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, sudah beri kuasa untuk terlepas dari belenggu dosa, ada Roh Kudus di dalam kita, oke? Kita bisa. Ya. Kita tidak sanggup, kita bisa minta tolong Roh Kudus, betul nah? Karena Tuhan kasih Roh Kudus, Roh penolong. Banyak hal yang kita tidak bisa sendiri, saudara. Kalau berbuat jahat mah tak usah pakai Roh Kudus, saudara. Semua pintar, saudara. Tapi untuk berbuat baik itu, ya, mau berbuat kehendak Tuhan itu susah. Karena iblis ini
yang berkuasa di dunia. Iblis, saudara tahu kita ini anak-anak Tuhan tinggal di ini dunia. Dunia yang dikuasai oleh siapa? Iblis. Ya saudara. Jadi hati-hatilah. Oke. Jadi kita lihat itu. Nah, jadi kita itu 1 Korintus pasal 6 1 Korintus 6 ayat 19-20 kita baca, kita harus jaga tubuh kita ini karena apa? Dia bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi tubuh ini penting. Makanya Paulus bilang, ya kita persembahkan tubuh kita, oke, yang hidup, oke, yang kudus. Kenapa? Tubuh ini bait Allah. Oke, itu lihat itu gambar itu kan. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Allah sendiri, betul enggak? Pribadi yang sama. Jadi kalau Yesus ada di dalam kita, saudara, ya kita mesti jaga kehidupan kita ini. Setiap kali itu mesti ingat. Makanya selalu ingat, selalu sadar. Kalau Roh Kudus ada, kalau kita berbuat yang tidak enak, tidak baik, ya kita masih berbuat hidup di dalam dosa, kasihan ini. Ya, apa kita menghormati, kita menghargai, kita apa itu Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita terus menerus, kita belum firman Tuhan kita itu ya tidak bisa bilang kita tidak berdosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita akan menyesali dan kita akan minta ampun Tuhan dan kita akan berhenti. Kita tidak terus menerus melakukan dosa yang sama, tinggal di dosa yang sama. Ya, itu yang tidak boleh. Oke. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun dosa. Sudah ingat itu ayat firman Tuhan kan? 1 Yohanes pasal berapa? 1 ayat 9. Ya. Kalau kita datang, kalau kita berbuat salah tidak sengaja, atau mungkin juga kita sudah terlanjur sengaja, oke, tapi kita menyesal, kita datang minta ampun Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita daripada dosa. Ya, jadi kita bisa balik kembali berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan kudus adanya. Dia tidak bisa bergaul terus dengan orang berdosa. Kita hidup di dalam dosa, kita berdoa, kita datang gereja, kita pikir kita ada hubungan, haleluya, puji Tuhan, tetapi tidak mungkin, ya saudara, karena Tuhan tidak mungkin bergaul terus dengan kita. Jaga saudara kehidupan kita, oke. Terus, Roma ayat lagi saudara. Ini banyak ayatnya saudara. Saudara baca sini, saudara catat. Tidak usah catat panjang lebar, catat aja dia punya apa itu ayat berapa, pasal berapa. Nanti saudara pulang, saudara baca lagi. Saudara, di dalam buku saya ini banyak kertas-kertas ini saudara. Semua itu khotbah-khotbah itu tiap minggu itu tulis di sini saudara. Banyak kertas. Tapi nanti kalau saya buka kan saya bisa lihat. Saya bisa lihat saudara. Saya bisa baca lagi, ya kan saudara. Baru saudara. Begitulah firman. Jangan masuk di sini nanti keluar di sini. Percayalah saudara. Soalnya ini lubang tembus saudara. Ya. Coba kalau dia nggak tembus ya lumayan saudara. Ya saudara mesti tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kok kasih tembus? Ya kan? Ya firman masuk sini keluar sini saudara. Tetapi Tuhan baik. Ya Tuhan kasih tembus. Tetapi Tuhan kasih hati pikiran kita supaya masuk sini, masuk pikiran, masuk di hati saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi begitulah kita mesti belajar. Oke, Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Oke. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Penting sekali, tapi saudara, pasti saudara firman ini saudara sudah dengar, saudara sudah baca, tetapi kurang
kurang meresapi, kurang merenungkan, kurang bertanya Tuhan maksud apa, dan kurang minta Tuhan tolong saya Tuhan supaya saya jangan serahkan tubuh ini, anggota tubuh ini untuk memuliakan untuk kesenangan dunia, untuk iblis, oke? Jangan untuk kesenangan diri sendiri, kedagingan, oke? Nanti jalan di mana tak lihat, lihat yang tidak enak, oke? Kalau saudara lihat apa, gambar apa, wah tertanam. Jangan, oke? Saudara, tangan ini juga kalau pergi mana-mana jangan suka mencuri, oke? Jangan pergi tempat ya. Maksud ini kehidupan sehari-hari, saudara tahu kan, saudara, oke? Jangan suka macam-macam lah, saudara, oke? Kita masih suka macam-macam kadang. Makanya kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan tolong kita setiap saat. Kita mesti ingat firman ini, kita mesti ingat. Oh iya, jangan Tuhan suruh anggota tubuh ini persembahkan kepada Tuhan bukan untuk hal kelaliman, tetapi untuk hal-hal kebenaran, untuk memuliakan Tuhan. Oke. Jadi janganlah saudara, oke? Serahkan ini untuk Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai. Tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, semuanya Tuhan bisa pakai untuk kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Serahkan ini semua, oke? Jangan ke sini ke sana, oke? Yang tidak mesti begitu loh, tidak ada gunanya, begitu. Cuma untuk senang sendiri, saudara, oke? Pakai ini saudara, kalau saudara mau goyang pantat saudara, oke, maafkan ya. Saudara mau enjoy, saudara boleh enjoy, saudara sambil memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, saudara nyanyi, saudara angkat tangan, saudara goyang, tapi untuk Tuhan. Jangan pergi ke tempat kelap-kelap yang saudara pergi untuk kesenangan saudara sendiri, goyang-goyang untuk kedagingan. Ngapain saudara? Oke? Ini larangan, ini saya bilang, saya anjurkan, tapi taat firman Tuhan. Ini ada di firman Tuhan, saudara. Cuma yang saya uraikan itu yang saudara tidak suka dengar. Karena firman Tuhan tidak tulis itu kan, goyang pantat lah segala macam. Oke. Jadi jaga tubuh ini penting toh. Ini kita mau bicara tentang menyatakan tubuh yang kudus ini. Jadi kita harus jaga ini. Ini firman bilang begini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Karena semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi bukan roh dan jiwa saja yang saudara perhatikan. Tubuh ini saudara seenaknya aja mau berbuat apa, tapi roh, jiwa dan tubuhmu penting, oke? Penting tiga-tiga, oke saudara ya. Ya saya tidak gambar. Jadi jagalah, ya peliharalah tubuh, oke, dengan baik. Biar semua apa yang kita lakukan, semua apa yang keluar dari tubuh kita ini, kita memuliakan Tuhan, oke. Itu roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Jadi tiga ya saudara ya, jangan remehkan ya saudara. Nanti perbuatan saudara pikir tidak apa-apa, tapi itu apa-apa saudara. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Tadi kita sudah bacakan ada Roma 12 ayat pertama, oke? Ya, serahkan tubuh saudara kudus dan berkenan. Nah sekarang Paulus bilang lagi yang di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini saudara, oke? Jangan orang dunia bikin apa, kalau kita orang Kristen harus beda dengan orang dunia. Oke? Beda saudara. Ya bisa sama. Apa yang orang dunia lakukan, kita orang Kristen tidak lakukan. Oke? Jangan ikut-ikutan. Jangan mau sampai pokoknya sudah ikut-ikut sampai tercengkeram kecekik dengan dunia ini saudara. Oke? Kita bisa loh kecekek dengan dunia ini, oke, sampai tidak bisa terlepas. Jadi Paulus bukan katakan dunia ini yaitu alam semesta, oke, ciptaan Tuhan secara fisik. Tuhan suka itu. Kita harus memuliakan, kita harus menjaga semua itu, oke.
Ya, pohon-pohon, tanaman-tanaman kita jaga. Oke. Itu ciptaan Tuhan itu Tuhan ciptakan. Oke, semua bagus, indah adanya, baik adanya. Manusia pun jangan kita benci mereka. Ya. Karena bukan maksud firman Tuhan ini. Manusia pun Tuhan ciptakan, ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu sampai rela mau anaknya mati untuk semua manusia di dunia. Coba saudara, gila nggak? Ya, saya pakai kata bukan gila, saya yang gila bukan Tuhan. Coba bisa begitu tuh, Tuhan ya luar biasa, betul dah. Yang maksud Paulus ini jangan ikut-ikutan sistem dunia. Sistem dunia ini yang sudah masuk dalam dosa. Saudara melihat semua peperangan, semua keributan di mana-mana. Oke, dunia sama dunia, jangan ke dunia, agama sama agama, gereja sama gereja, pokoknya ada saja. Nah itu yang jangan, itu sudah duniawi. Oke, saudara mengerti sistem dunia sekarang. Saudara lihat sistem dunia. Sekolah-sekolah dulu kapan waktu sudah tidak boleh ajaran firman Tuhan. Pokoknya zaman dulu sekali itu masa sekolah itu orang masih berdoa. Oke. Zaman sekarang tidak ada. Amerika lebih lagi saudara. Oke. Dan saudara coba ini dunia ini saudara. Dunia, sistem dunia. Pokoknya LGBT. Oke. Sudah ada pemerintah turut ikut kasih izin untuk menikahkan sesama kelamin. Tidak ada firman Tuhan itu. Kalau saudara baca di Roma itu dosa. Kalau saudara baca di Roma Pak, ya, itu semua dosa. Karena dosa-dosa itu maka manusia, makanya Tuhan izinkan semua itu terjadi. Manusia laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kadang sama binatang dan segala macam itu perbuatan. Itu karena dosa manusia. Tuhan marah dan Tuhan izinkan itu terjadi. Puji Tuhan. Tuhan selamatkan kita, berikan kita pengetahuan, berikan kita Roh Kudus, jadi kita tahu mana benar, mana tidak benar. Ya, saudara sekarang aja saudara aborsi juga diizinkan, saudara. Oke, mau mati sakit belum mati juga. Euthanasia, euthanasia terbalik, euthanasia. Kasih suntik bisa, saudara bisa mati. Dunia sekarang begitu, saudara. Ya. Dunia cengkeram kita manusia sampai kita yang sudah Kristen punya kita itu masih addicted dengan macam-macam hal, saudara. Saudara tahu? Ya. Addicted dengan judi lah, dengan rokok lah, dengan minuman lah, dengan narkoba lah, pokoknya macam-macam addicted yang macam-macam. Addicted dengan pornografi lah, oke. Macam-macam saudara. Nah ini sistem dunia ini yang Paulus bilang jangan mau menjadi serupa dengan semua itu. Oke, kita harus beda. Dia bisa. Orang dunia bikin kita juga ikut bikin. Orang dunia living together ya, belum kawin. Di mana-mana sekarang semua begitu kan. Mereka anggap biasa. Itu kan bukan kehendak Tuhan kan. Ya, seks sebelum married. Oke, bukan kan itu. Tapi dunia sekarang menganggap biasa. Makanya sistem-sistem dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Dunia ini dikuasai iblis. Tadi kita sudah baca bilang kalau dunia ini dikuasai oleh iblis. Betul dah. Tapi kita anak-anak Tuhan harus beda, saudara. Oke. Kita tidak mau lama-lama. Nah, sampai di mana saya? Oke. Makanya sudah sampai di sini saudara. Oke. Jadi saudara, jadi kita mengasihi manusia, kita mengasihi semua alam semesta ciptaan Tuhan ini. Tapi kita tidak mau setuju dengan sistem dunia. Susah, saudara sudah tahu di dunia ini udah kacau. Pokoknya iblis menguasai dunia kacau. Kalau kita mau ikut kita juga jadi tercekik di situ saudara dan tidak bisa keluar lagi saudara. Oke. 1 Yohanes pasal 1, maka Yohanes tulis begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17, Yohanes bilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Oke, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Setuju apa tidak? Ya. Jadi saudara yang masih mengasihi dunia ini saudara, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata,
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi jangan mau kejar-kejar, lihat ini semua mau, oke? Jangan keinginan daging semua ini, keinginan mata, kepingin semua, keinginan apa itu, keangkuhan hidup, mau ingin kedudukan, semua itu kan bukan dicari oleh kita semua manusia, dicari oleh manusia di dunia. Semua manusia mencari itu, mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari ketenaran, pokoknya mencari segala-galanya untuk kesenangan sendiri. Semua. Tetapi Yohanes anjurkan jangan. Karena kamu mengasihi semua itu, berarti kasih Bapa tidak ada. Ya. Jadi kita harus stop. Hidup dengan berkat Tuhan. Apa saja. Semua orang punya porsi sendiri-sendiri. Tidak usah mau bersaingan. Tidak usah mau lihat orang ini punya mobil baru, Tesla. Oke, saya disuruh, saya mau beli mobil. Kenapa Aci tidak beli Tesla? Kenapa Aci tidak beli ini dan beli itu? Oke. Oh, oke, mobil baru lagi itu apa itu? Apa Chinese punya itu apa? Oke, ya begitulah. build your dream. Jadi saudara naik itu saudara build your dream. Dreamnya apa? Oke, namanya aja sudah menakutkan. Jadi mimpi dunia aja tentu toh, sudah mimpi Tuhan lagi naik mobil itu rasa bangga. Waduh, berkat Tuhan ini. Gak perlu saudara, apa saja yang Tuhan kasih yang penting cukup buat saudara dan saya. Itu. Kalau porsi berlebihan nanti saudara nggak bisa ya tanganin lagi juga. Tuhan tahu persis saudara. Jadi jangan iri hati saudara. Saya melihat, saya menceritakan, saya melihat beberapa orang yang sungguh-sungguh hidupnya diberkati Tuhan. Oke, kita juga diberkati tapi caranya lain. Saya datang di Australia, oke, sama John kerja setengah mati. Saudara mungkin sudah dengar cerita, saya kerja 2-3 kerjaan supaya saya waktu itu kan rumah tangga kacau. Jadi saya pikir mau beli rumah karena anak-anak butuh rumah. Kerja, oke? Kerja setengah mati, kerja 2-3 kerjaan, oke? Keluar kerja hari Minggu, pulang hari Selasa. Sudah dengar cerita, tanya family dulu, family saya tahu semua. Hari Minggu malam jam 9 berangkat pergi kerja St. Vincent Hospital. Habis dari St. Vincent Hospital pulang pagi-pagi pergi kerja di mana? Holden, dekat rumah. Habis kerja dari Holden sore pergi sekolah. Di top right atau apa itu ada sekolah TAFE di right sana. Sekolah apa? Ya, karena jadi supervisor harus diberkati Tuhan, tapi harus pergi sekolah atau belajar, tentang ya pokoknya chef, mesti belajar tentang apa semua, saudara. Ya, tetapi ada orang yang datang di Australia, waduh hidupnya enak, ya. Tidak usah repot-repot lagi, kerjaannya juga enteng. Kita bawa anak datang, kita kerja, kita jaga anak, kita urusin. Ada orang lain enggak, berkatnya lain-lain, saudara. Kita kerja setengah mati anak kita sekolah. Ada orang yang datang sini sekolah, ada keluarga yang sudah bisa membiayai sekolah, masuk private school, Anak kita boro-boro masuk private school. Ya kita kerja setengah mati, cleaning. Ya kerja cleaner di hospital, saudara. Sapu-sapu, apa itu, kamar mandi, WC, cuci air mata. Ya saudara. Tetapi kalau saat itu kita belum ada Tuhan, kita ya tentu mengeluh. Ya kenapa? Ya. Tetapi sudah dalam Tuhan saya melihat luar biasa kemuliaan Tuhan, luar biasa kasih Tuhan. Kasih Tuhan buat setiap orang lain-lain, jadi jangan iri hati saudara, lain-lain. Tuhan mengasihi semua sama. Yesus mati buat saudara dan saya sama. Mati di atas kayu salib, dia dah bikin lebih-lebih buat PP, buat Yapi, buat saya. Tidak ada beda, sama, keselamatan. Roh Kudus dikasih juga kepada sama semua saudara. Cuma tergantung kita, bagaimana kita mau pakai. Kita mau menanggapinya, ya begitu. Nah, terus lagi sudah sampai di mana kita? Oke. Jadi saudara, jangan, jangan mau kepingin macam-macam kaya-kaya, Rumah satu cukup, rumah kecil juga Tuhan kasih sementara cukup, Tidak usah
mengotot-ngotot saudara, karena firman Tuhan bilang apa? Kalau kita mau barang yang lebih mewah atau rumah yang lebih mewah, berarti kita butuh uang, tahu betul mah. Dan uang itu, kalau kita sampai butuh uang, kita tuh sampai kejar uang, sampai cinta uang karena kita mau kumpul ini uang untuk beli yang lebih mewah, itu dosa saudara. Cinta uang itu akar kejahatan. Jadi kita kan, waduh, uang ini jangan keluarlah, uang ini tidak masuk persembahan, uang ini tidak kasih kemana-mana. Karena mau beli rumah lebih besar, mau beli mobil yang lebih bagus. Oke, Tesla jatuh harga saudara, sama aja. Ya kan? China menang toh. Build your dream menang, Tesla-nya jatuh, tidak apa-apa. Ya sudah tahu kan, dari 70 turun sekarang sudah berapa Pak? 60 mungkin ya. Ya. Jadi kalau mau beli ya. Oke. Oke, Kolose. Itu tadi sudah tahu 1 Yohanes itu saudara, oke? Oke. Jadi saudara harus rela, itu gambar itu saya suka, saya kasih itu gambar karena ada, harus rela melepaskan keinginan kita, ya. Gambar yang sebelumnya itu tadi itu, yang 1 Yohanes pasal 2 itu saya kasih itu, oke? Betul nah. Saudara harus bisa melepaskan, ya, jangan pertahankan. Ya, kekayaan saudara itu bukan punya saudara. Kekayaan saudara, apa yang saudara punya bukan milik saudara. Ingat baik-baik, milik Tuhan. Jadi jangan pelit, oke? Jangan simpan terus, oke? Dan kalau hilang jangan sakit hati. Ditipu orang juga tidak usah sakit hati, karena segala sesuatu yang terjadi Tuhan tahu dan Tuhan turut bekerja, oke? Yang tidak enak punya ditipu orang ke apa, kadang-kadang ada orang yang sudah sakit hati katanya ditipu orang dan begini. Kita usaha jaga baik-baik, oke? Tetapi Tuhan izinkan semua terjadi, pasti Tuhan punya tujuan membentuk kita, mengajar kepada kita supaya kita jangan terlalu memegang keras-keras, oke? Keluarga kita bukan milik kita, oke? Milik Tuhan. Saya sudah kehilangan tahun dekat-dekat ini ya. Saya kehilangan banyak keluarga saudara. Ya, saudara, saya ada 11 saudara, sekarang tinggal 5 saudara. 6 sudah tidak ada. Oke. Barusan ponakan meninggal lagi. Masih muda lagi, umur belum 60. Oh, ya belum. Ya, belum, baru 5. Kemarin tanggal 16 kemarin dia punya ulang tahun 59. Belum, meninggalnya sudah tanggal 1 sebelumnya. Tapi kesempatan buat saya bersyukur saya bisa ada di sana dan bisa memberitakan kebenaran firman bahwa semua itu milik Tuhan, dan apa yang Tuhan izin terjadi pasti yang terbaik, tidak ada yang tidak baik. Jadi kita sedih kehilangan, tapi kita tidak bisa merengek ribut sama Tuhan, mempertahankan, ya. Nah, serahkan semua pada Tuhan, ya. Oke, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Itu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jangan pikirkan terlalu perkara yang di bumi itu, saudara lihat gambarnya. Saudara pikirkan yang di atas, pikir firman Tuhan, pikir Tuhan, pokoknya semua. Oke, kalau saudara, hanya firman Tuhan yang bisa merubah pikiran kita ini saudara, oke? Dia bilang, carilah jadilah seperti Kristus, oke? Dia bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan 1 Korintus ini saya tidak ada di situ, saya cuma mau ngomong 1 Korintus pasal 2 ayat 16, dia bilang begini, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara harus punya pikiran Kristus, jangan pikiran porno, oke? Jangan pikiran dunia. Ya, pikirnya kotor-kotor semua. Pikir Kristus, jangan pikir harta dunia ini. Dia bilang, firman Tuhan tadi bilang, pokoknya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi, supaya saudara, karena dengan demikian baru saudara bisa
merubah pikiran. Kalau pikiran kita, dia suruh ubahkan pikiran kita. Dia bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu, oke? Sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik. Kalau saudara tanpa firman Tuhan, saudara tidak bisa berubah. Ya. Yang lama, apa yang saudara sudah isi di dalam pikiran ini yang dunia punya itu, ini seperti komputer toh, sudah masuk itu data-data itu semua ada terus toh, dah hilang toh, kecuali saya tidak bisa cari karena kurang mengerti. Oke. Tetapi kita harus buang kan, bisa dibuang kan, bisa dibuang-buang itu semua sudah penuh. Bobby bilang ini mama punya komputer sudah terlalu banyak barang-barang ini, makanya jalannya pelan. Ya dibuang toh, nggak ngerti buang toh. Tapi kita mengerti buang. Pikiran-pikiran yang jahat kita harus buang. Oke, yang ada di dalam. Dan kita isi dengan pikiran Kristus. Dengan firman Tuhan, isi terus. Jadi bisa berubah ini pikiran. Tanpa firman Tuhan itu tetap ada. Saudara tidak mau buang yang lama yang jahat-jahat punya. Ya, firman Tuhan. Oke, nah saya ngomong buang dan firman Tuhan ya bukan begini. Saudara tidak ada contoh, tidak kasih contoh. Saya mau bilang, coba saudara ambil gelas satu, saudara taruh air, oke? Saudara taruh, bilang aja ke Sumba, oke? Warna merah, oke? Warna dosa, oke? Saudara taruh di gelas ini, hidup kita penuh dosa merah, oke? Merah, dosa. Oke, tetapi kalau saudara ambil air putih yang murni yang dari Tuhan, saudara isi terus di dalam gelas hati kita. Oke, firman Tuhan di dalam hati. Isi terus, lama-lama jadi putih saudara. Merahnya sudah hilang, berlalulah dia. Ya, dia kalah sama air putih. Begitu juga kita isi ini pikiran kita, oke, dengan firman Tuhan. Nanti pikiran yang kotor, pikiran dunia, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan akan hilang. Yang tinggal hanya pikiran Kristus. Baru kita bisa pikiran sudah benar, baru kita bisa persembahkan hidup kita. Kalau pikiran masih belum benar, belum pikiran Kristus, mana mau, ya kan? Jadi pikiran kita ini yang mengatur kehidupan kita, saudara tahu. Pikiran kita yang jahat-jahat dulu kita melakukan yang jahat-jahat. Tapi pikiran kita yang baik yang dengan firman Tuhan, ya pikiran Kristus, kita akan melakukan apa yang baik. Ya. Menguasai benar-benar saudara. Jadi isilah, oke. Nah, sudah masih ada satu ayat, tinggal satu ayat. Oke, Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkan, ya kata Paulus, mendengarkan tentang pertumbuhan atau pertobatan seseorang, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Oke? Jadi Yapi, Bapak Gembala, kalau tahu kalau kita sudah bertobat dalam Tuhan, pasti dia berdoa. Tidak henti-henti berdoa. Hamba-hamba Tuhan semua. Oke, saudara yang membawa orang datang kepada Tuhan. Kalau sudah tahu orang itu bertobat, saudara tidak berhenti-henti berdoa untuk mereka. Kami meminta, kata Paulus, oke, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar hanya ada di sini. Oke, saudara. Oke. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna di sini. Oke, saudara. Saudara nggak punya Alkitab, cuma saya yang punya ya. Siapa yang bawa Alkitab? Coba angkat. Kasihan deh. Cuma satu. Ya. Oke, penting saudara. Oke. Nah, sampai di mana dia? Oke. Jadi saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Dan isi dulu saudara. Pikiran saudara isi. Isi dengan ini. Pikiran Tuhan. Firman Tuhan. Kebenaran. Ya, saudara tidak ada ini, saudara jadi Kristen KTP, oke? KTP, saya sudah mengalami, saya berani ngomong saudara, saya ngomong ini apa yang saya mengalami saudara. Saya bikin firman ini karena Tuhan tegur saya juga, oke? Jadi saya sudah bilang, tiap kali saya baca saya nangis, oke? Karena saya merasa
ya kasih Tuhan dan rasa tidak layaknya tadinya, tapi Tuhan layakkan saya. Dan saya sudah bilang saudara, dari dulu saya sudah bilang kita harus bikin komitmen. Saya minta Tuhan tolong supaya saya tidak ada musuh di dunia ini. Tidak ada musuh satu pun tidak mau, kecuali orang musuh saya. Saya tidak bisa bikin apa-apa, betul enggak? Itu saya minta satu. Dan juga hidup saya hanya untuk Tuhan. Oke. Saya minta Tuhan itu supaya mau kita izinkan Tuhan ubahkan kita terus. Oke. Jadi itu dia bilang apa? Isi pikiran itu, lihat itu Paulus itu. Saudara, ditulis itu saya baca. Saya cari gambar ini setengah mati saudara. Saudara kira bikin enak-enak ini barang. Cari. Akhirnya ketemu banyak. Nah ini Paulus ini, dia berdoa untuk jemaat sama seperti Pak Gideon. Yapi itu lagi berdoa, baca firman itu, firman Tuhan ada, baca firman, berdoa untuk jemaat semua supaya mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya dengan firman mereka bisa berubah pikiran, dan dengan pikiran yang berubah, mereka bisa melayani Tuhan dan berbuah seperti ini. Oke. Yang satu, gambar yang terakhir itu saya tambah. Itu kapan hari saya sudah kirim ke si Yapi, terus saya pagi-pagi Yapi tambah satu ini. Saya tambah ini, saya mau bilang, itu ya perubahan hidup kita itu ada tahapan, metamorfosis, seperti kupu-kupu itu dari ulat, jadi kepompong. Dari apa itu dulu? Apa itu? Bukan hanya kecil-kecil itu dulu baru jadi ulat. Telur jadi ulat pas jadi kepompong harus jadi kupu-kupu saudara. Jadi ada proses saudara. Tetapi saudara harus izinkan Tuhan untuk proses saudara. Kalau saudara tidak izinkan, maka izinkan Tuhan proses sampai kita keluar cantik itu seperti kupu-kupu. Cantik, ya. Ini firman Tuhan bilang. Berguna apa saja kita perbuat. Baik adanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Kita naik satu lagu, masih sempat. Kita masih bisa nyanyi. Kita mau nyanyi satu lagu. Saya bilang kalau bisa kita nyanyi, kalau tidak ya tidak. Tapi lagunya pendek, lagunya gampang. Jadi saudara bisa nyanyi. Yapi bisa naik juga sini nyanyi Yapi. Terus Yapi kan mau doa. Saudara. Saya harap saudara tidak tersinggung. Saya harap saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sudah sering kita dengar juga, sudah sering kita baca juga, tapi tidak sering kita lakukan. Jadi Paulus mau kita lakukan. Saudara harus bisa minta pertolongan Tuhan. Saudara bukan nyanyi dengan mulut saja. Saudara harus nyanyi dengan penuh kesadaran, penuh kerelaan. Katakan kepada Bapa, saudara kita mau persembahkan tubuh ini. Dan saudara dalam hati saudara minta Tuhan supaya Tuhan ubahkan ya kita supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan. Bapa, mari bangkit berdiri sama-sama. Tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah lagu yang kami naikkan sebagai doa kami kepadamu Tuhan. Kami berjanji kami mau mempersembahkan tubuh kami kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau tinggalkan segala kehidupan lama. Kami mau hidup baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, tapi kami butuh pertolongan daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami di dalam kehidupan setiap hari dari pagi sampai malam. Pokoknya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, semuanya waktu-waktu ini kami serahkan kepada Tuhan. Biar kami diubahkan terus menjadi serupa dengan Kristus untuk hidup memuliakan Tuhan. Kami mau persembahkan hidup ini yang kudus dan berkenan. Dan kami mau berubah pikiran kami menjadi mempunyai pikiran Kristus, supaya kami bisa mengetahui apa yang baik yang daripada Tuhan. Tuhan, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Kami lakukan oleh karena kami mengasihi Engkau. Dan kami tahu semua itu baik dan semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Thank you.